ke kamar KDN. Kamar beliau. Itu tak usaha. Bro, kan naona. Mending ya asup kalimat pagi petualang jadi konten. Jadi duit. Kebodohan, ikhlas sesi, tapi terang. Baru kali ini aku melihat Deddy Mulyadi marah-marah gara-gara satu oknum dari klub sepak bola lokal yang merobos masuk dan malah memprovokasi dalam suatu acara dengan masyarakat. Deddy Mulyadi marah semarah-marahnya. Wow, ada apa ya? Dan yang paling konyol lagi, kita lihat ternyata ketika influencer nggak bisa menyerang dia, sosial media nggak bisa menyerang dia, bahkan buzzer-buzzer termasuk juga tokoh-tokoh politik menyerang dia, sekarang yang lebih konyol lagi ada serangan ular nih ya, ular kobra masuk ke rumah dia. Wow, luar biasa banget ya. Ibarat kata cinta ditolak, dukun bertindak. Ya ini kali ya. Kalau nggak mempan sama yang lain-lain, ya udah sekalian aja pakai cara yang lebih mengerikan. Wow, segitunya kalau udah punya ambisi. Ya udah jangan lama-lama, kita lihat dulu video berikut ini dan jangan lupa komentar ya. Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Buat Gila ya, berani banget. Sampai yang segininya dilakukan. Memang di luar nalar ya, untuk apa sih King Cobra dilepas gitu di rumah orang gitu. Dan King Cobranya udah mau masuk ke kamar Deddy Mulyadi lagi. Udah 2 kali. Wow, intimidasi yang luar biasa sekali untuk mengganggu ketenangan pastinya, kenyamanan pastinya, dan keamanan dari seorang Deddy Mulyadi yang selama ini mungkin banyak melakukan perbuatan yang pro kepada rakyat, tapi mengganggu kepentingan orang-orang yang selama ini bisa jadi merugikan rakyat. Loh, sampai segitunya banget ya teman-teman. Ya, begitulah. Di Indonesia ini mungkin tidak hanya acara-acara yang logika nih. Ibarat kata kayak cinta ditolak, dukun bertindak, ya ini juga demikian mungkin ya. Kalau cara-cara dari buzzer nggak bisa, serangan-serangan dari tokoh-tokoh politik nggak bisa, media nggak bisa, ya udah sekalian aja dari jalur yang di luar nalar. Ya semoga Tuhan tetap menyertai ya, Kang Deddy tetap sehat, tetap aman gitu ya dari hal-hal yang aneh kayak gini. Kita lihat lagi video yang lain tentang bagaimana respon Deddy Mulyadi terhadap salah satu oknum dalam sepak bola lokal yang masuk ke acara dia nih. Kita lihat dulu responnya bagaimana. Kebodohan, ikhlas sesi, tapi terang. Hei, berhenti kamu. Duduk. Ini bukan forum pensikan, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Hei, hei, jangan so jago di sini kamu. Nggak mikir kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Punya otak kamu. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini pendirian rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Cari, saya tidak terima. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Kalau kamu anak sekolah, saya cari kamu sekolah di mana. Kalau kamu mahasiswa, saya cari kamu di mana.
Saya pikir kamu jagoan di sini. Udah, jangan kamu. Saya udah tahu mereka siapa. Kalau nyampein Persikas mau diambil orang, itu bukan urusan saya. Sana ke siapa? Ambil spanduknya. Hei, kamu Persikas pindah kemanapun tidak akan mempengaruhi orang miskin untuk bisa makan. Orang Subang bukan butuh Persikas hari ini. Orang Subang butuh jalan yang baik, butuh sekolah yang baik. Itu urusan kamu, hobi dan kesenangan. Tapi tidak boleh mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kepentingan masyarakat Subang. Ngelola sepak bola untuk menjadi Liga 1, Liga 2 itu perlu biaya besar. Tidak akan bisa Pemda Subang pakai duit Pemda untuk ngurus main bola. Duitnya nggak cukup. Usut punya usut, ternyata Persikas ini semacam klub sepak bola di kota Subang ini kayaknya mau dibeli nih sama pengusaha atau investor dari luar daerah lah, sehingga mungkin kayaknya home base-nya nggak mau dibikin di Subang lagi atau bagaimana. Terus mereka tuh pengen Pemda Subang itu mengambil alih, ya, dan tentunya kalau udah Pemda berarti berhubungan dengan anggaran pemerintah dong, berarti ada APBD dong. Ini yang tidak disetujui oleh klub sepak bola manapun, apalagi Persib jadi percontohan atau jadi semacam PT yang benar-benar berjalan tuh klubnya seperti perusahaan apa adanya, benar-benar bisa mengelola dengan baik dibanding klub sepak bola manapun di Indonesia, ya kan, percontohan yang Persib. Nah, ini Persikas Subang malah memanfaatkan momentum itu, di mana saat itu Deddy Mulyadi juga lagi dengar keluh kesah para warga yang mungkin lagi ada korban bencana atau mungkin jalanan kurang bagus, infrastruktur kurang memadai, dan banyak warga miskin di sana juga. Nah, ini nih, mereka kalau kita lihat tadi lagi yel-yel, terus lagi doa malah dia bikin yel-yel, ini kan kurang ajar ya, benar-benar kurang ajar. Makanya Kang Deddy juga marahnya itu benar-benar semarah-marahnya. Tapi dari kalimat-kalimat dia tuh, marahnya dia tuh juga bukan marah-marah kayak kayak menghina secara fisik ataupun secara rasialis, enggak ya. Dia lebih menekankan ketidakmampuan orang untuk peka dengan keadaan. Kenapa harus memanfaatkan momentum lagi bersama rakyat ini untuk kepentingan tertentu? Itu nggak bisa kan kayak gitu teh. Ditambah itu juga banyak anak muda yang dia perhatikan di sana. Jadi dia ada kalimat mendidik di situ ya. Gunakan otakmu, pikirkan, coba empati dikit sama warga-warga. Itu kan yang mau ditekankan sama Deddy Mulyadi dalam kemarahan dia itu tadi. Dan yang ironisnya lagi, lucunya ini, Deddy Mulyadi lagi marah-marah sama Persikas. Ada postingan nih ya. Postingan dari mantan gubernur sebelumnya nih. Kayaknya ini menohok banget ya. Eko Maung 69. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Ridwan Kamil. Terima kasih atas kepeduliannya terhadap Persikas. Wes, apa ini Persikas? Apakah Eko Maung ini adalah salah satu pentolan dari Persikas dan tiba-tiba Ridwan Kamil kayak masuk nih ya, kayak memberikan sesuatu sumbangsi sehingga ada ini gitu loh. Wih, apa maksudnya ini ya? Apakah ini semacam counter ya dari Kang Emil yang selama ini mungkin seperti disindir, disinggung terus sama Kang Deddy Mulyadi beberapa program di sebelumnya yang ya cukup menggelitik juga sih ya. Banyak banget pemborosan katanya gitu ya, belum lagi masalah-masalah yang lain gitu. Nah, sama Kang Emil langsung dimanfaatkan nih. Pinter sih momentumnya gitu. Persikas lagi yang baru aja dimarahin. Baru kali ini kita lihat seperti efek negatif atau enggak ya, tergantung orang melihatnya. Bagi saya ketika dia mulai dimarah-marah seperti ini dengan situasi yang tadi itu ya tepat sih. Tapi orang kan memandangnya bukan bentuk gitu, apalagi para pendukung Persikas mungkin bilang mungkin dia mulai dipilih kasih, lebih mementingkan Persib, mungkin aja bisa kayak gitu kan. Nah, dimanfaatkan baik sama Kang Emil. Atau jangan-jangan Kang Emil juga mau pindah klub sepak bola karena di Persib mungkin udah malu, Persija dia ditolak, mau Persikas, mau bangun itu ya. Dari situ karir politiknya ya, kita nggak tahu juga. Nah, sekali lagi itulah sepak terjang Kang Emil yang tentunya nggak ada habis-habisnya dengan segala apa yang dilakukan, tapi yang yang aku tahu semuanya adalah pro rakyat. Dan kalau ada yang seperti ini, ya tentunya itulah efek-efek yang
kita tahu sendiri manusia juga pasti punya kesalahan, terlepas dia marah-marah juga untuk kepentingan yang baik, tapi belum tentu orang yang dimarahin atau yang menyaksikan menerima itu dengan positif juga. Tapi aku pribadi tetap setuju dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Maju terus Kang, kita tetap dukung terus kok. Itu aja video kali ini, dan jangan lupa komentar ya teman-teman. Terima kasih.